Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Hari ini kita mengundang 40 peserta, baik dari desa wisata. Kami mohon kepadamu ya Allah, pelatihan pengelolaan desa wisata pada hari ini sampai 3 hari ke depan. Semoga berjalan dengan lancar. Jadi pelatihan ini tidak hanya pulang, setelah pulang balik kanan selesai, tidak. Tapi akan kita pantau nanti keberlanjutannya. Desa wisata memiliki segala kearifan lokal, potensi yang luar biasa dimiliki oleh desa, kekayaan lokal, dan yang terutama kekuatan alam yang dimiliki oleh desa masing-masing. Susah? Tidak. Bisa? Iya. Karena ketika panjenengan semangat semuanya, satu orang itu bisa menggerakkan puluhan orang. Ya, jadi ada ciri khas yang bisa ditonjolkan, yang membedakan desa wisata dengan wisata desa itu adalah ini. Ini terkait dengan usaha. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini akan meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan di Kabupaten Desa wisata, ayo kita bangkitkan kembali semangatnya dengan metode yang Kalau baru. terkait kendala pengembangan, Anda di dalam pasal 16 bab 5 sudah jelas. Kalau jenengan terkendala pengembangan desa wisata, pasal 20 dijelaskan Anda boleh menggandeng pihak-pihak yang kompeten. Alhamdulillah, puji syukur siang hari ini kita bisa bertemu, bisa berkumpul di Grendian Kucing ya. Ini adalah pelatihan kami yang ketiga, yaitu pelatihan pengelolaan desa wisata. Acara hari ini adalah sebagai wujud usaha pengembangan kapasitas para pelaku pariwisata, di mana diperlukan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan di bidang pariwisata, yaitu dalam hal ini adalah pemerintah dan masyarakat. Bahwa pemerintah pusat dalam hal ini Kemenparekraf dan kementerian-kementerian yang lain sudah sangat luar biasa perhatiannya kepada terutama pemerintah desa ya, dalam rangka pengembangan desa wisatanya. Untuk itu pengelola desa wisata dibutuhkan komitmen yang kuat untuk pengembangan masing-masing di desanya untuk memajukan desa wisatanya. Mewujudkan pariwisata yang berkualitas harus dilakukan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan usaha yang tidak terpisahkan, yaitu meningkatkan kualitas daya tariknya, kualitas pendukung pariwisata berupa jalan, transportasi, akomodasi, dan pendukung lainnya. Untuk itu dilaksanakannya kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan para pelaku dan penggiat desa wisata di Kabupaten Tegal dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata, terutama untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pengelolaan dan pekerja di desa wisata sehingga mampu menciptakan dan menampilkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Desa wisata memiliki segala kearifan lokal, potensi yang luar biasa dimiliki oleh desa, kekayaan lokal, dan yang terutama kekuatan alam yang dimiliki oleh desa masing-masing. Hal ini untuk kepentingan desa wisata maupun kepentingan kepariwisataan yang turut imbas akan mendorong atau mendukung pembangunan berkelanjutan. Kita tahu bahwa desa wisata di kita itu sedang mati suri. Mati suri artinya yang semangatnya luar biasa karena adanya COVID itu menjadi mati suri. Tetapi dengan COVID itu juga kita berlatih. Artinya berlatih ketika yang masih terus ternyata ada. Dan itu berarti mati surinya itu seperti kepompong. Ketika sudah bisa melewati hal-hal yang luar biasa, ketika masih bisa terus, berarti Anda yang menjadi luar biasa, menjadi championnya. Nah, tapi itu tidak semuanya.
bisa berjalan atau terus. Nah, setelah Covid berlalu, desa wisata ayo kita bangkitkan kembali semangatnya dengan metode yang baru. Bukan metode yang baru, sebenarnya metode pariwisata ya sama saja. Yang pertama, nek bahasa Tegale iki apa sing didelok, apa sing deleng sebenarnya. Jadi apa yang dilihat. Nek padane pariwisata itu ketika ndak ada yang dilihat, arep delok opo gitu loh. Kalau di Semedo bisa ada museum Semedo, ada Mbah Semedo, macam-macam. Di Cipro ada Gunung Gajah, ada rumah-rumah kayu yang artistik umpamanya begitu. Ada di Desa Cempaka mungkin ada khas makanan lokal dan sebagainya. Di Cawitali ada lagi banyak dan ada banyak lagi yang bisa dilihat. Tetapi tidak hanya dilihat saja, tapi opo sing mau kita pelajari. Keselumpring apa yang kita pelajari? Oh, ternyata banyak jajanan lokal. Oh, banyak oksigen alami dan sebagainya. Banyak. Oh, di Cipro berarti kita bisa melihat rumah-rumah adat dan sebagainya. Oke, berikan saya semangat 30 detik, tepuk tangan yang paling keras. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, keren ya. Dari 35 kabupaten kota, karena kebetulan teman-teman semuanya di Jawa Tengah hanya 11 kabupaten yang mendapatkan pelatihan serupa. DAK non fisik dari Kemenparekraf RI. Ya, jadi jenengan orang yang terpilih nih di pelatihan desa wisata, dan di Jawa Tengah hanya 11 kabupaten, termasuk Kabupaten Tegal. Hati-hati, jenengan sampun tanda tangan di depan. Ini anggaran pusat. Setelah pelatihan tidak ada RTL tindak lanjut, hati-hati, jenengan tanda tangannya ada yang terakhir itu surat pernyataan penggunaan anggaran. Engko nek nggak ada aplikasi di lapangan, nyuwun sewu, snack yang Anda minum akan ditarik kembali. Karena kebetulan pelatihan ini tuh yang didamba-dambakan oleh pengelola desa wisata se-Jawa Tengah. Karena selama ini termasuk Kabupaten Tegal, desa wisatanya hampir 70% antara ada dan tiada. Ngeri ya. Berarti ada tapi tiada. Rata-rata kebanyakan mati suri. Saya bisa menghitung hanya sekian persen yang masih hidup. Kenapa? Karena jenengan nggak sustainable, berkelanjutan. Itu yang pertama. Yang kedua, masih banyak desa wisata di Kabupaten Tegal itu hanya menjual daya tarik wisata hanya satu macam. Jualan tiket, betul ya? Yang kedua, masih belum profesional. Kenapa? Karena pengelolanya masih kerja bakti. Entu duit nek ono bantuan tok. Bener ya? Ini pelakunya ada gak ini? Kelihatannya ada ya. Maka nanti saya dan teman-teman akan mengarahkan panjenengan semuanya bahwa sebisa mungkin kami akan merukyah panjenengan semuanya. Kok 3 hari masih tetap sama? Kami coba, saya kepengen teman-teman kayak Kabupaten Pemalang itu ada namanya Nadulang berbasis kawasan. Jadi paket wisatanya itu berbasis kawasan dalam satu kecamatan. Atau jauh boleh. Jadi nanti kalau ada desa yang sepi, dia akan terangkat. Kenapa? Fix tiket terusan paket akan kita tentukan di awal. Gitu ya. Oke itu. Nah hari ini akan lebih banyak ke teknis, pengertian-pengertian, dan kebetulan saya teman-teman ini kebanyakan lokal champion, Mbak Anis dulu adminnya, kalau teman-teman pernah mendengar desa wisata terkaya di Indonesia, BUMDes-nya itu Ponggok. Beliau admin Ponggok. Pulang kampung ke Pemalang saya cawel, saya selamatkan, saya rukyah. Saya ajak keliling teman-teman, yuk kita berbagi teman-teman di lapangan. Balik di Kabupaten Pemalang, di Lala punya kesempatan bisa bertemu dengan teman-teman. Pak Yanto dulunya kantos jenengan, gak bisa apa-apa, karena saat itu saya menjadi pendamping atau fasilitator desa wisata satu-satunya di Indonesia yang ber-SK Bupati.
Jadi tenaga pendamping yang ditempatin untuk mapping dari nol sampai menjualkan, sampai dengan membuat lakan, sampai dengan bagaimana caranya seorang fasilitator mendatangkan tamu kepada desanya. Tapi kalau desa wisata adalah sinergitas kreasi dalam satu rangkaian. Makanya tamu-tamu desa wisata, teman-teman di Cempaka dan sebagainya itu mesti melalui yang namanya reservasi. Tidak langsung reguler datang. Tanya info, kemudian paketnya harganya berapa, dan melalui itu. Kenapa? Yang namanya desa wisata, ketika saya datang ke desa, maka kan disuguhi satu welcome dance, welcome snack, menikmati suasana pedesaan. Itu namanya desa wisata. Maka saya sampaikan, wisata desa belum tentu jadi desa wisata, tapi kalau desa wisata jelas wisata desa. Saya sampaikan di sini. Biar nanti teman-teman yang belum SK Bupati tahu rangkaiannya. Kenapa? Karena Jawa Tengah yang terjadi dari 818 desa wisata, rata-rata desa wisata Bandung Bondowoso. Pembinaan pagi, sorenya keluar SK. Bener laporan mbuh nih kabupaten Tegal Pak Jokowi. Yang kedua desa wisata titipan. Harga pokok produksi 7.000 dan mereka jualnya 20 sampai 25.000 rupiah setiap souvenir. Jadi kalau paket wisatanya 70.000 ditambah 25.000 untuk souvenirnya dan ini dibawa pulang. Inovasi kembali lagi. Ya, jadi ada ciri khas yang bisa ditonjolkan yang membedakan desa wisata dengan wisata desa itu adalah ini. Ya, ini terkait dengan usaha. Nah, landasan gak usah bingung Bapak Ibu teman-teman, desa wisata kita sudah dilindungi undang-undang dan termasuk dengan pedoman desa kita punya. Sampai dengan di Indonesia ada kurang lebih 7.275 desa wisata dan terbanyak dari Jawa Tengah. Di sini pariwisata berbasis masyarakat itu salah satu bentuk pariwisata berkelanjutan. Apalagi tadi Pak Kadis bilang bagaimana cara membangun pariwisata berkelanjutan. Dan tujuan dari pariwisata ini tuh langsung untuk masyarakat lokal, baik di masyarakatnya dan di pemerintahannya. Kan kalau misalkan di desa itu biasanya ada dua ya, kelompok sadar wisata ataupun BUMDes, badan usaha milik desa. Nah, di sini adalah solusi pengembangan dan pengelolaan itu tadi, media is a power. Media yang tadi Bapak jelaskan, dia nggak punya tim marketing, tapi karena pengemasan si wisata yang dadakan tadi menarik gitu kan. Jadi orang-orang tuh, ini kayak zaman dulu banget, nggak pakai uang kan ya Pak, koin ya, gitu. Akhirnya posting gitu. Tapi strategi yang dulu waktu belum ada media sosial, Desa Pogo itu ngasih satu rumah satu Android, gitu. Satu rumah satu Android sama Pak Kadesnya dari pemerintah desanya untuk posting wisatanya. Pokoknya kalau mau Android ini harus posting gitu. Jadi setiap hari itu posting dan pakai hashtag gitu. Dulu kan belum ada hashtag namanya tagar gitu ya. Pokoknya sepinter-pinternya dia pakai tagar wisata Ponggok atau desa Ponggok atau apa gitu. Semoga dari hasil pelatihan ini kami bisa membuat paket-paket wisata yang bisa menjual atau mempromosikan wisata-wisata yang ada di desa-desa Kabupaten Tegal yang akan mengundang wisatawan dari luar kota ataupun luar daerah. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Dinas Porapar. Semoga kegiatan-kegiatan semacam ini akan terus berlangsung dan ada evaluasi kepada kita yang mengelola yang sudah mengikuti pelatihan ini. Jadi pendampingan itu tetap ada, jadi kita merasa tidak ditinggalkan dan semoga nanti desa-desa yang lain akan bermunculan desa wisata yang ada di Kabupaten Tegal. A B A B B A A B sekali lagi A B B A A B B A B B A A B
BPA. Tepuk tangan semuanya. Oke, luar biasa. Baik teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. 3 kali, pagi, luar biasa. Begitu ya anak-anak? Sepakat? Sepakat. Kalau saya sapa sepakat, jawabannya setuju. Kalau saya sapa setuju, jawabannya sepakat. Pokoknya bolak-balik lah. Kalau nggak bolak-balik nanti takutnya geseng. Makanya harus dibolak-balik. Sepakat? Setuju. Setuju? Semangat. Setuju, sepakat. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Wisata Kabupaten Tegal. Nengke, plus Ayo kelalen. Yang tadi agak lupa ayo angkat tangan. Akan saya kasih hadiah. Tidak ada? Tidak ada. Hafal semuanya. Baik teman-teman semuanya, ini materi yang terakhir pada hari ini. Kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana caranya membangun masyarakat melalui sadar wisata dan sabta pesona. Apa itu sadar wisata dan sabta pesona? Ini bukan berarti saya berdiri di sini, saya lebih paham, lebih pintar, itu enggak. Kita belajar bareng-bareng. Ayo, ada yang tahu? Sadar wisata. Apa itu sadar wisata? Tidak ada? Oke, siap ini masnya, siap. Monggo mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Chandra. Saya perwakilan dari Duta Wisata Kabupaten Tegal. Kalau untuk sadar wisata itu merupakan suatu konsep kesadaran masyarakat tentang pariwisata. Jadi sadar wisata adalah konsep di mana masyarakat itu mengerti aspek-aspek apa yang harus dipenuhi agar atmosfer pariwisata dalam satu daerah itu bisa kondusif. Jadi itu merupakan suatu bentuk dukungan masyarakat terhadap pariwisataan. Sabta pesonanya sekalian, kalau sabta pesona itu merupakan 7 unsur yang membangun pariwisata. Kalau ada yang salah mohon maaf karena saya ikutnya 2012 Pak. Jadi udah lama ini. Oke, terima kasih Bapak. Tepuk tangan untuk Mas siapa tadi Mas? Iya, tepuk tangan luar biasa, terima kasih. Ya, nanti kita akan bahas bersama-sama apa itu sadar wisata dan sabta pesona. Tapi sudah disampaikan sempat dibahas oleh Mas Duta Wisata ya sekelasnya. Tapi nanti kita belajar mengulang lagi apa itu sadar wisata dan sabta pesona. First I didn't think that I was cut enough to bleed. Then I saw my secrets getting swallowed by the sea. Through a telescope I saw a diamond glow. How you brought me home, I guess I'll never know. With God as my witness, never had it so good. Jumping into love, fires it's a dry wood. Started off as nothing, now it's gold, and it's all on you. With God as my witness, never had it so good. Jumping into love, fires it's a dry wood. Started off as nothing, now it's gold, and it's all on you.
merekete. Kalau saya bilang tahan berarti merekete. Kalau saya bilang naik berarti posisinya sampai saya bilang turun berarti semakin turun terus gitu loh. Ya namanya pemanasan tuh, ya namanya pemanasan. Merekete. Makanya dengarkan aba-aba saya. Kita nyanyi dulu 1, 2, 3. Coba sambil muter ya. Are you ready? Are you ready? 1, 2, 3. Kita buat lingkaran. Mari berjalan-jalan. Kita buat lingkaran. Lingkaran. Mari menunggu ya. Terus. Kita buat lingkaran. Mari berjalan-jalan. Kita buat lingkaran. Stop. Bapak Ibu, kami ucapkan selamat datang di lokasi wisata Air Terjun Juruk Bengkawah. Jadi Bapak Ibu, Air Terjun Juruk Bengkawah ini adalah perjuangan Pok Darwis Bapak Ibu. Jadi Air Terjun Juruk Bengkawah ini dikelola oleh BKSDA. Jadi ini statusnya cagar alam. Kalau cagar alam berarti kita tidak boleh menjualnya. Nah, Cikasur punya 2 destinasi Air Terjun Juruk Bengkawah dan Telaga Silating, dan itu awal kami masuk di Pok Darwis. Ini dikelola oleh BKSDA sebagai cagar alam, sehingga memang tidak bisa dikelola untuk pariwisata. Nah, terus bagaimana peran Pok Darwis? Kita alih fungsikan Bapak Ibu. Jadi di sini yang asalnya CA, kita alih fungsikan menjadi taman wisata alam. Dimana kita? Latihan 3. Pariwisata Kabupaten Tegal. Saya hanya pengen menekankan gini, Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian, bahwa jangan pernah jadi orang sombong. Saat kita belum berdaya, kita sok menjadi pemberdaya. Bahasa saya gini, dhewek berung sugi kok royal panyugihna wong liya gitu. Tapi hal yang demikian harus dilakukan. Bahwa ketika kita amal ke kudu ngenteni sugi kan orang jadi kan gitu. Justru dengan kita beramal maka kita akan jadi orang kaya kan begitu. Nah ini filosofinya ini. Artinya apa? Bahwa terkait dengan banyak orang, kemarin saya kebetulan dengan Pak Aris juga kita diskusi kenceng dengan Pak Kadis ya di Guci sana sebelum acara. Saya sempat ketemu, saya sampaikan kenapa Pemalang bisa seperti itu kemudian bisa running, ya karena ada orang-orang gila Pak. Ada orang-orang yang tidak mikir, ya Mas Amin, Mas Warsito, Mas Agus, terus banyaklah Mas Devri, Mas siapapun yang ditanggepan yang ini, mereka itu dulunya ya Allah berangkat itu nganggo motor, lampunya mati, nyorotannya nganggo HP. Betul. Tapi semangat itu yang kemudian dibayar oleh Tuhan, dibayar oleh Allah. Nggak pernah ada satupun, waktu itu saya masih ketua badan promosinya sini ya, saya ngomong kalau ada pelaku pariwisata, saya ngomong sama Pak Kadisnya waktu itu, majukan proposal, jangan dianggap, karena bukan itu Bapak Ibu. Tadi sampaikan oleh Pak Kabit, saya setuju, mindset dulu deh. Kalau Bapak Ibu mindsetnya masih pragmatis, mohon maaf, Bapak Ibu mau kayak apapun, mau di training, mau dilatih, mau didampingi kayak apapun, saat mindsetnya tidak visioner, saat mindsetnya masih pragmatis, aku melakukan ini untuk apa, habis, tidak akan pernah berkembang. Karena apa? Izin, pariwisata itu bukan urusannya pemerintah, nyuwun sewu, saya sampaikan. Pariwisata kan dudu urusannya kepala dinas pariwisata, dudu urusannya bupati, bukan urusan Kementerian Pariwisata. Pariwisata itu khusus urusannya kita selaku pelaku. Jadi ketika kita nggak jalan, ya sakarepmu. Ayo 1, 2, 3.
Oke, hari ini adalah hari terakhir pelatihan pengelolaan desa wisata di Kabupaten Tegal. Jadi ini adalah beberapa rangkaian dari pelatihan yang diberikan oleh Kemenparekraf melalui DAK Non-Fisik. Jadi terima kasih Kemenparekraf RI dan Disporapar Kabupaten Tegal yang sudah menyelenggarakan pelatihan ini, dan keren-keren pesertanya ada beberapa yang dari nol, sudah berkembang, rintisan, bahkan maju. Dan hari ini tepat teman-teman sedang melakukan kegiatan praktek penyusunan paket wisata terintegrasi atau berbasis kawasan. Jadi nanti ke depannya beberapa kawasan di desa wisata, ada 5 desa, 6 desa, itu menjadi satu bagian menjadi paket desa wisata yang akan menjadi dan akan menambah beberapa potensi paket wisata yang ada di Kabupaten Tegal. Jadi beruntung teman-teman yang hadir di sini adalah orang-orang yang terpilih mendapatkan pelatihan pengelolaan desa wisata demi kemajuan pariwisata di Kabupaten Tegal. Pariwisata Kabupaten Tegal nengkene iki plesire. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca sebuah artikel sejarah yang mengatakan bahwa Indonesia itu ada 2 kekuatan. Kemaritimannya dari Sriwijaya dan keagrarisannya dari Majapahit. Nah, kebetulan di Kabupaten Tegal ini kita ada di bawah kaki Gunung Slamet. Dan dari sinilah kita terinspirasi, ada sebuah paket wisata judulnya Arunasita, yang dalam bahasa Sanskerta itu artinya tanah yang ditanami. Tagline-nya merangkai kisah di bawah kaki Gunung Slamet. Harapannya apa? Bahwa teman-teman yang ikut rangkaian perjalanan ini akan mendapatkan kenangan yang indah, pengetahuan yang indah, dan kalau yang jomblo nanti dapat jodoh. Yo, yang semangat, karena masuk televisi ini direkam. Tim Jangkrik. Oke, jadi kami mulai aja untuk kelompok jago itu kita akan menawarkan paket wisata namanya Enduro. Jadi di dalam paket wisata Enduro itu nanti kita ada berbagai macam destinasi wisata yang kita kunjungi. Mayoritas itu terkait dengan edukasi wisata dan ziarah atau wisata religi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilma Dianita, perwakilan dari Desa Wisata Karangjengis Penusupan. Senang sekali bisa mengikuti pelatihan desa wisata, karena dari pelatihan ini saya mendapatkan banyak sekali ilmu dan pengalaman. Harapannya untuk teman-teman pengelola desa wisata, terutama yang telah mengikuti pelatihan desa wisata, terus bersinergi dalam membangun desa wisata. Terima kasih kepada Disporapar yang telah memberikan banyak sekali ilmu, pengalaman, serta fasilitas pelatihan desa wisata Kabupaten Tegal tahun 2024. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. 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 Go. Explore pojok Tegal, bukan sekedar jalan-jalan. Jadi potensi di Kabupaten Tegal itu dimulai dari pojok sampai ketemu pojok, ada semuanya. Makanya kami mengenalkan Explore Pojok Tegal, bukan sekedar jalan-jalan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Latar belakang kami menawarkan bukan sekedar berwisata jalan-jalan saja, akan tetapi ada unsur nilai pengenalan sejarah, budaya, dan kultur suatu daerah di Kabupaten Tegal. Jadi kita membentuk paket wisata ini bukan hanya ngajak jenengan jalan-jalan tok. Orang mung jalan-jalan balik modal 3D jerene ya, dolan, dandan, dahar, orang kayak ketok. Tapi ada unsur nilai-nilai yang akan kami tawarkan. Semoga nanti panjenengan semuanya minat. Tentunya kami nanti bekerja sama support by Kepo Sate Tegal, bisa langsung diakses nanti. Ini kami menawarkan ada budaya, ada sejarah, nanti kita akan ulas bersama. Terenggiling,
Guling-guling. Oke. Paket dari kelompok Trenggiling ini yang ditawarkan adalah nama paketnya itu sedan tugel. Sedan tugel itu singkatan dari srengseng, dana raja, tuwel, giren, dan satunya siu not. Itu singkatan dari lebak siu lor. Agenda di Dana Raja yang pertama adalah mempelajari kitab Rambang, manuskrip Jawa kuno yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Setelah itu dilanjutkan dengan acara makan siang. Suguhan makan siang ini adalah nasi bebarit. Itu adalah nasi khas dari Desa Dana Raja. Dari daerah lain mungkin banyak yang sudah terkenal kayak nasi uduk dan nasi padang dan nasi yang lain. Ini ada nasi bebarit. Ya, kelompok Tengu yel-yel dimulai. 1, 2, 3. Di sini Tengu, di sana Tengu, di mana-mana kulihat Tengu. Di sini ku garuk, di sana ku garuk, di mana-mana ku garuk-garuk. Oke, yang pertama perlu saya presentasikan dahulu mengapa bisa dinamakan paket kami adalah bujang bagus, sedangkan kita 99% tidak bujang lagi. Tepuk tangan yang tidak bujang. Oke, pengambilan dari nama bujang sendiri, bujang bagus, selain dari nama paket kita yang terbingkis dari destinasi lokasi yang membungkus dari 5 wilayah. Di antara lain adalah Bukateja, Batu Agung, Kalibakung, Guci, dan Semedo, maka terciptalah sebuah rangkaian yang sangat elok dan puitis dinamakan Bujang Bagus. Bukateja, Batu Agung, Kalibakung, Guci, dan Semedo. Mungkin pemirsa langsung hafal, EQ-nya di atas rata-rata. Oke, sebuah rangkaian zaman dahulu kala, sebelum negara api menyerang, hiduplah manusia purbakala dari Semedo. Mereka terbagi menjadi wilayah pengendali wisata dari Guci, dari Kalibakung, dari Bukateja, dari Batu Agung, dan terakhir menuju Semedo purbakala. Yang pertama adalah wisata Lembah Rembulan yang mana terletak di Desa Rembul. Destinasi wisata alam dengan pesona alam yang sangat asri dengan udara dingin rata-rata 17 derajat dengan manjaan sentuh air panas, manja-manja dengan kandungan belerang yang relatif kecil dan tidak mengganggu pernafasan. Otomatis yang tua-tua aman kalau ke Lembah Rembulan. Kalian tidak perlu khawatir kena asma karena di Lembah Rembulan relatif kecil belerangnya. Maka saya umumkan terbaik kelompok dalam mengonsep paket berbasis kawasan adalah kelompok Jangkrik. Ya, seluruh kelompok Jangkrik bisa masuk ke depan. Ya, jadi saya lihat harga saya hitung masuk akal, konsep ada story ya. Mereka menjual story nomiknya budaya, seni, kuliner, agro sampai dengan perpaduan dari konsep 5 desa. Jadi something to see, something to do-nya semuanya ada.